Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul bersyukur. Walaupun saya tahu, saya sangat mengerti, tentu di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, juga jemaat yang saya gembalakan secara langsung di Jombang maupun Anda yang berada di jauh dekat secara online, saya yakin Anda sering mendengar tema-tema khotbah tentang yang namanya bersyukur. Tapi coba mari pagi ini kita lihat kembali sambil kita introspeksi diri kita. Apakah benar kita ini jadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang kita menghidupi gitu ya, yang namanya bersyukur atau mengucap syukur. Mari kita lihat lewat firman Allah. Kiranya firman Allah ini bukan sekedar mengajar kita mengerti, kita memahami, tetapi saya berdoa lewat firman Allah ini kita betul-betul menghidupi itu yang namanya mengucap syukur atau ucapan syukur dalam keseharian kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, langsung saja kali ya kita baca ayatnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama keras membaca ayat firman Allah ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, 1, 2, dan 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada poin pertama di atas ayat ini saya tulis kalimat begini: mengucap syukur itu adalah kehendak Allah buat kita. Sebab itu kalau pagi ini ada di antara Bapak Ibu Saudara, misalnya saudara bertanya kepada saya sebagai gembala saudara, sebagai pendeta saudara, saya bertanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, saya buat dalam kehidupan saya hari-hari ini? Saya ulang, seandainya ada di antara saudara bertanya kepada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya hari-hari untuk saya lakukan? Sederhana jawaban saya, yang Tuhan kehendaki salah satunya dalam kehidupan kita untuk kita lakukan adalah mengucap syukur. Saya baca ulang sekali lagi ayat ini, dikatakan mengucap syukurlah, dikatakan dalam segala hal, dalam segala situasi, mau senang, mau susah, mau berkemenangan, diberkati, mau hadapi tantangan. Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, situasi, keadaan hidup kita. Sebab dikatakan apa? Itulah yang dikehendaki Allah. Saya garis bawahi kata dikehendaki Allah, bahwa ternyata mengucap syukur itu adalah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi setiap kita. Makanya saya jawab secara sederhana. Kalau Anda bertanya kehendak Allah apa sih pendeta buat saya mesti kerjakan? Jelas jawabannya, kehendak Allah dalam kehidupan kita yang kita mesti lakukan adalah mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya tambah, sebab itu ketika kita sedang mengucap syukur dalam segala keadaan kehidupan kita, kita itu sedang dalam posisi, dalam sentral yang namanya kehendak Allah. Ingat, saya ulang sekali lagi, setiap anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang menghidupi yang namanya ucapan syukur dalam senang susah, hadapi tantangan, penderitaan, doa belum dijawab, pergumulan sedang berat dia hadapi, tapi mulutnya, hatinya, kehidupannya tidak kehilangan ucapan syukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Anak Tuhan seperti ini dia sedang melakukan kehendak Allah, dan dia dalam posisi sentral kehendak Allah. Ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kita, saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sedang dalam posisi sentral, pusat kehendak Allah. Dan percayalah, orang Kristen, anak Tuhan yang berada pada posisi stay, pusat kehendak Allah, saya mau kasih tahu, Anda akan berkemenangan di dalam segala perkara. Posisimu ini loh yang menentukan kemenangan. Ya,
Posisi kita berada pada pusat kehendak Allah. Makanya gak heran, ujung kesulitan, ujung tantangan, pasti kemenangan. Kenapa? Posisinya yang menentukan kemenangan. Sebelum saya coba menerangkan tentang ini kepada saudara, posisi kehendak Allah, sentral kehendak Allah, saya ingin coba menerangkan dua kalimat, ya, dua kata, ya, yang namanya mengucap syukur, rangkaian dua kata mengucap syukur. Dalam teks bahasa asli, mungkin ada sering dengar, dalam bahasa Yunani kata mengucap syukur itu disalin diterjemahkan dengan kata eucharisteo atau eucharisto, sama saja. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan berkata eucharisto, tapi juga ada yang menerjemahkan eucharisteo, tapi sama-sama dua kata ini artinya adalah sebuah kesadaran akan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini penting saya ulang sekali lagi sambil saya baca, sambil coba Anda renungkan bahwa ternyata ketika kita bicara mengucap syukur, pendeta, saya belajar mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Eucharisteo. Itu mengucap syukur artinya adalah sebuah kesadaran akan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi penggerak atau motor daripada yang membuat kita selalu bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu motornya, penggeraknya adalah kesadaran. Coba jemaat Tuhan bilang sama-sama saya, kesadaran. Sekali lagi bilang sama-sama saya, kesadaran. Saya mau ingatkan sekali lagi, pada ujungnya begini, kita akan bisa menghidupi ucapan syukur. Kebiasaan kita hari-hari bisa mengucap syukur. Waktu senang, waktu susah, kita gak pernah kehilangan ucapan syukur. Gak ngomel, gak bersungut-sungut. Saya pastikan kita tidak akan bahkan dijauhkan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengeluh. Ada kan anak-anak Tuhan Kristen, si Kristen ke gereja iya, tapi mulutnya gampang ngomel, hidupnya gampang mengeluh hadapi kesusahan. Kenapa gitu loh? Ada banyak orang Kristen gampang hidup dalam keluhan, gak punya kesadaran. Ini penting loh. Saya tahu ini sederhana, tetapi inilah yang membuat kita jadi orang Kristen yang bisa menghidupi hidup dalam kebiasaan keseharian mengucap syukur dalam segala keadaan. Bagaimana caranya, pendeta? Anda mesti sadar, punya kesadaran. Kesadaran dalam diri kita inilah menjadi motornya, jadi dinamisatornya, jadi penggeraknya kita. Kita hidup, kita akan bergerak dalam ucapan syukur kapan? Ketika kita sadar Tuhan itu baik. Nyadar gitu loh. Sadarlah saudara, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kita. Jadi kita mesti sadar dalam setiap kesulitan kita. Mungkin kita hadapi tantangan, tapi mesti sadar, bukankah dia baik? Lihat ya, bangsa Israel ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, mereka lari cepat kencang. Di depan mereka laut berau. Sudah melewati, suruh balik lagi di Pihahirot. Itu kondisi terjepit. Itu kondisi yang tidak baik. Kanan kiri padang gurun dan gunung-gunung. Buntu jalannya. Tapi lihat, dalam kesulitan itu selalu ada jalan keluar. Mungkin ada banyak hal saya bisa cerita sama saudara, tapi dengan cerita yang satu ini saja, saya berharap itu bisa membuka pengetahuan rohani kita bahwa dalam setiap kesulitan kita, tantangan-tantangan kita yang berat sekalipun, ingat, selalu ada kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita gak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ya, kesulitan memang ada, kesukaran memang terjadi dalam hidup kita. Tapi bukankah kita sadar selama ini? Coba Anda diam sebentar, tenang. Coba Anda renungkan. Mungkin Anda mengalami masalah berapa lama yang lalu, berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu. Coba Anda tenang sebentar. Ya pendeta, betul saya alami kesulitan, tapi saya lihat pertolongan Tuhan loh. Saya ditolong loh, saya dikasih jalan keluar. Tiba-tiba ada seseorang yang Tuhan pakai untuk memberkati, menolong, atau apalah sama saudara. Percayalah begini, bahwa dalam setiap jalan buntu, dalam setiap kesulitan, tantangan yang berat, yang membuat kita meneteskan air mata barangkali,
Tapi coba tenang dulu, bahkan bukankah dalam setiap kesulitan itu engkau selalu melihat kebaikan Tuhan? Tiba-tiba datang pertolongan, tiba-tiba ada berkat, tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba kita ngalami sesuatu yang amazing, luar biasa. Keajaibannya terjadi sama kita. Seharusnya segala pertolongannya, mujizatnya, kebaikannya itu buat kita sadar gitu, untuk selalu mengucap syukur. Nah, kesadaran inilah yang ternyata menjadi motornya kita, menjadi penggeraknya kita untuk selalu bisa hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sadarlah bahwa Tuhan itu baik. Kesadaran akan kebaikan Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Saya yakin inilah yang akan menjadikan kita anak Tuhan yang tidak gagal mengucap syukur, tetapi selalu bisa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Poin pertama ini penting buat kita. Kesadaran Dia itu baik. Anda bisa mulai chatting bersama dengan jemaat yang lain. Katakan begini, aku sadar ternyata Tuhan itu baik dalam hidupku. Selalu baik dalam hidupku. Anda bisa mulai chatting sebanyak-banyaknya sekarang juga. Itu menjadi satu tindakan iman kita. Ini juga bentuk ucapan syukur kita. Aku sadar sekarang bahwa ternyata Tuhan itu baik. Sebab kesadaran akan kebaikan Tuhan itu akan membuat kita tidak pernah kehilangan ucapan syukur betapa baiknya Tuhan itu. Jadi nomor satu yang membuat kita nggak pernah gagal mengucap syukur, tidak akan pernah jadi anak Tuhan yang mengeluh ngomel bersungut-sungut. Kesadaran dalam diri menjadi motor penggerak, terus bergerak. Saudara ya, Tuhan itu baik. Jadi begitu dihantam kesulitan datang, langsung sadar, Tuhan baik kok. Nanti pasti ada jalan keluar. Itu loh maksud saya. Begitu badai kesulitan datang menerabrak kehidupan saudara, langsung motornya ini hidup, langsung bergerak. Nanti pasti ada berkat di balik masalah yang besar ini, pasti ada mujizat yang besar. Sadar. Seperti itulah umat Allah di dalam Alkitab. Kenapa bisa bersyukur? Sadar di balik setiap ujian, musibah, malapetaka, kesulitan, sudah sadar duluan, toh Dia baik, nanti pasti ada kemenangan. Dan kiranya kesadaran kita pagi ini membuat kita selalu mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Saya bawa saudara pada pengertian Eukaristio atau Eukaristo yang kedua. Mengucap syukur yang kedua atau Eukaristio yang kedua itu artinya adalah menang. Bilang sama-sama saya, menang. Kok bisa menang? Orang mengucap syukur itu artinya adalah menang. Dan saya percaya memang itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dalam kesulitan, tantangan yang berat, Anda mau menang hadapi kesulitanmu, mengucap syukur. Karena ternyata aneh juga ya. Saya pikir-pikir ini sesuatu yang luar biasa. Dalam segala keadaan mengucap syukur, ujungnya kita menang. Mengucap syukur itu artinya menang ternyata dalam bahasa Yunani. Makanya ini kunci kan. Ini menjadi pemicu dalam kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau pagi ini saudara hadapi masalah, hadapi tantangan, dan saudara ingin menang, kita ketemu rahasianya saudara. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena saya katakan dari awal, kenapa kok bisa menang? Karena orang mengucap syukur itu dalam posisi kehendak Allah. Orang yang dalam mengucap syukur itu posisinya dalam pusat sentral kehendak Allah. Bagaimana mungkin gitu loh, orang yang pada pusat kehendak Allah, sentral kehendak Allah, bisa kalah hadapi masalah? Nggak mungkin. Kenapa kita menang? Karena Anda sedang dalam kehendak Allah. Oh, saya percaya orang yang dalam kehendak Allah pasti disertai Allah. Orang yang dalam kehendak Allah, Tuhan pasti memberikan kemenangan mujizat dalam hidupnya. Orang yang berada pada pusat kehendak Allah, doa-doanya pasti dikabulkan, dijawab oleh Allah. Karena orang mengucap syukur ternyata luar biasa, dia berada pada posisi pusat kehendak Allah. Semua orang yang ikut tuntunan kehendak Allah, semua anak Tuhan yang hidup dalam kehendak Allah, pasti dia mengalami kemenangan. Kita lihat Daud. Kalau kita membaca Alkitab ada banyak contoh. Satu contoh dulu ya. Daud itu banyak dia mengalami persoalan dalam hidupnya. Memang begini ya. Cerita kehidupan kita itu tidak selalu tantangan. Cerita kehidupan kita tidak diisi dengan hanya air mata, kesusahan, penderitaan.
Tapi kita sadarkan cerita kehidupan kita juga banyak diisi kemanisan, keindahan, pertolongan, kemenangan, berkat-berkat Tuhan yang besar, mujizat yang luar biasa, yang selalu baru Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu diisi dengan itu kehidupan kita. Daud, kalau kita baca dalam Alkitab, dia itu juga pernah mengalami tantangan, lembah air mata, lembah kekelaman. Tetapi yang menarik, saya suka mengajarkan sama saudara, justru Daud ini ya. Kitab Mazmur itu kalau kita baca ada 150 pasal. 90% dari 150 pasal itu ditulis oleh Daud, itu kitab Mazmur. Mazmur itu banyak lahir ditulis oleh Daud. Kapan Daud melahirkan Mazmur-Mazmur pujian ucapan syukur bagi Tuhan? Ketika dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia sengsara, ketika situasi kehidupannya sedang tidak baik, justru tidak baik, terjepit dalam bahaya, seperti telur di ujung tanduk mau hancur. Disitulah Daud menguatkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Makanya gak heran orang seperti Daud, orang mengucap syukur dalam posisi kehendak Allah. Anda lihat ya, sudah mau ketangkep gak bisa ditangkap, harusnya kalah tapi menang. Lawan Goliat pun yang besar, dia menang. Lawan cakar singa, cakar beruang, selalu menang. Daud tidak pernah kalah dalam menghadapi tantangan kesulitan. Kita ketemu rahasianya, mazmurnya Daud itu. Dia selalu bermazmur, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu orang mengucap syukur itu kenapa sih dia menang? Dia berada pada kehendak Allah, posisinya berada pada pusat kehendak Allah. Mari kita ketemu rahasia kedua untuk kita berkemenangan dalam Tuhan. Rahasianya apa? Mengucap syukur, saudara. Makanya pagi ini kalau ada di antara saudara mulai mengeluh dengan hidupmu, engkau mulai kehilangan ucapan syukurmu, kayaknya kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini aku mau mengucap syukur kepadamu. Kalau aku bersungut-sungut, ampuni aku Tuhan. Mari bangkitkan hidup saudara untuk sadar ada motor, Tuhan itu baik. Dan ketika kita mengucap syukur, ingat ada pada posisi yang sangat benar, posisi sangat tepat dalam kehendak Allah. Kehendak Allah itu membawa mengalami namanya kemenangan daripada Tuhan. Nah, sekarang saya bawa saudara pada versi perjanjian lamanya tentang mengucap syukur. Tadi perjanjian baru, Eukaristio. Sekarang kita lihat dalam versi perjanjian lama, dalam Yesaya pasal 12 ayat 1. Ini mohon maaf, suara saya ini agak habis rupanya, mungkin kurang istirahat saudara ya, karena kemarin saya mukerda ya di Surabaya, kehabisan suara ini ya. Saya ingin kita sama-sama baca Yesaya pasal 12 ayat 1 ya. Kita baca dengan semangat, dengan suara yang keras, dengan suara saudara di rumah saudara masing-masing. Kita baca Yesaya 12 ayat 1, 1, 2, dan 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkaku telah surut dan engkau menghibur aku. Setiap kesukaran ujungnya penghiburan, ya. Setiap tantangan, penderitaan ujungnya penghiburan. Kenapa? Kemenangan yang dikasih, sukacita yang diberi. Makanya kalau kita lihat versi perjanjian baru tadi, biarlah kita sadar gitu, dia baik. Itu membuat kita bersyukur, karena memang ternyata ujung daripada kesukaran kita selalu penghiburan. Makanya kita belajar pagi ini, kuatkan kata-kata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat tadi sekali lagi, saya ingin baca ulang ayat ini, perhatikan. Pada waktu itu, kata Tuhan lewat firman Allah, lewat Nabi Yesaya, engkau akan berkata. Jadi bangsa Israel itu di tanah pembuangan di Babel. Tiba-tiba Tuhan datang berfirman lewat hambanya Nabi Yesaya. Dalam kesukarannya umat Allah, dalam penderitaan umat Allah, Tuhan berfirman berkata gini, pada waktu itu, pada waktunya Allah, engkau akan berkata apa? Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun kau telah murka, karena masuk pembuangan, menderita sengsara terhadap aku, kata umat Allah, tetapi murkamu telah surut, ya, dan engkau menghibur aku. Saya ulang, di balik penderitaan kesulitan,
ujungnya penghiburan, mujizat, pertolongan. Tetapi bagaimana caranya mengalami yang bagian akhir kalau kita nggak melakukan bagian kalimat awal? Di awalnya dikatakan, Tuhan berkata, ini Tuhan yang mengajar, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku mau. Nah, yang pertama kita lihat, bersyukur, aku mau bersyukur. Coba bilang sama-sama saya, aku mau bersyukur. Atau begini, Anda bisa mulai chatting juga di channel YouTube GSPDI Jombang atau di akun Facebook Johannes Naftali. Coba itu menjadi iman pengakuan kita pagi ini kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Perhatikan kata aku mau. Aku mau itu berarti keputusan. Bersyukur itu adalah keputusan kita. Aku mau bersyukur Tuhan. Makanya chatting sekarang, tulis saudara ya, itu keputusan kita, ini keputusanku gitu loh Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu meskipun aku lagi menderita, hadapi tantangan, hadapi kesulitan. Keputusanku, aku mau bersyukur kepadamu. Saya ingatkan, yang nomor satu, bersyukur itu ternyata adalah keputusan. Kalau yang pertama tadi bersyukur itu adalah kesadaran dia baik. Perjanjian Lama mengajar kita bersyukur itu ternyata adalah keputusan kita. Kenapa orang ngomel? Itu pilihan keputusan yang salah. Harusnya begini, mau hadapi sengsara, hadapi kesulitan, tantangan, kesukaran, tetap ambil keputusan. Bangun ambil keputusan, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku udah mau ngomel, meskipun belum dijawab doa kita, jalan keluar belum diberikan oleh Tuhan, Anda belum mengalami mujizat, tapi tetap kuat tekad ambil keputusan. Tekadku, keputusanku, aku tetap bersyukur. Kita tidak izinkan diri kita ngomel, itu keputusan kan? Seringkali kita gagal, itu karena keputusan yang salah. Hari ini ambil keputusan, ya orang tidak mengampuni itu karena keputusan. Sama dengan ini bersyukur, itu keputusan ternyata dengan cepat, dengan waktu yang ada. Coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ternyata kata bersyukur atau mengucap syukur itu di dalam terjemahan bahasa Yunani disalin dengan kata yada. Yada yang pertama artinya adalah aku mau menghormati Tuhan. Menghormati. Jadi ketika kita bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, bersyukur itu kata-kata kalimatnya bukan hanya seperti pujian tadi, ku mau selalu bersyukur. Memang itu bersyukur, tetapi umat atau adat Tuhan yang mengucap syukur bukan dengan kata-kata sekedar hanya mengucap syukur. Ketika kita dalam kesulitan, kita berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau tetap luar biasa dalam hidupku. Aku yakin Tuhan, dalam kesulitanku Engkau tetap sebagai penolongku yang hidup. Itu mengucap syukur. Selama saudara gak ngomel, gak mengeluh, ya itu bersyukur. Dan bersyukur ternyata dalam bahasa Ibrani yada itu artinya adalah menghormati Tuhan. Ternyata orang yang bersyukur kepada Tuhan tanpa sadar, kita itu sedang menghormati Allah kita, beri hormat bagi dia. Makanya gak heran saudara ya, orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan, itu dia selalu berkemenangan dalam kehidupannya. Kenapa berkemenangan? Karena dia menghormati Tuhan. Tentu Tuhan akan disenangkan hatinya ketika kita sebagai umat bisa memberikan hormat bagi dia. Saya masuk estafet pada bagian yang berikutnya. Kata yada yang kedua adalah menyembah Tuhan. Perhatikan ya, aku mau mengucap syukur, aku mau bersyukur. Ternyata yang kedua itu artinya adalah menyembah Tuhan. Menyembah itu saya gambarkan sepertinya posisinya dia di atas, di tahtanya, dan kita di bawah. Karena menyembah itu kan untuk raja, ya. Dia raja, kita umatnya. Dia Tuhan, kita hambanya. Posisinya dia di atas kita, dia agung, dia luhur, dia tinggi. Kita di bawah, kita menyembah dia gitu. Makanya kata bersyukur ternyata itu sedang menyembah. Ketika kita dalam kesulitan, kita tetap taat pada Tuhan. Kita nggak ngomel, kita tetap bersyukur. Ternyata kita bagikan posisi menyembah. Mazmur Daud pasal yang keempat itu ya berkata, Tuhan itu bertahta. Tahta itu kan seperti raja yang duduk. Di atas mana? Di atas puji-pujian umatnya, ucapan syukur umatnya. Makanya gak heran
Orang yang bersyukur dia itu dalam kehendak Allah, pusat kehendak Allah. Karena ternyata ketika kita bersyukur, Tuhan itu bertata dalam hidup kita, makanya kita berkemenangan. Ada tahu rahasia kemenangan Yosafat ketika berperang melawan tentara yang begitu banyak, saudara, jumlahnya begitu banyak. Takut Yosafat, tapi rahasia kemenangannya di mana? Ketika Yosafat itu naikkan pujian bersama dengan imam-imam itu kepada Allah. Sebab Tuhan baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan berperang buat mereka. Musuh itu gak kenal siapa kawan siapa lawan, perang sendiri bunuh-bunuhan. Kemenangan besar Tuhan berikan. Bukan mereka yang perang, mereka menonton, mereka melihat kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan itu kalau memberikan kemenangan itu luar biasa. Tanpa sadar, ketika kita dalam kesulitan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tiba-tiba kita kaget, terpesona, tiba-tiba kita menang, tiba-tiba ada jalan keluar. Tuhan itu kalau bekerja kan suddenly, tiba-tiba gitu. Makanya jangan kehilangan ucapan syukur. Saya percaya umat Tuhan yang suka mengucap syukur, dia akan berkemenangan. Pandemi 2 tahun itu berat kita lewati, tapi saya yakin ini pasti jadi pengalaman setiap kita. Saya ingat ketika pandemi awal 2020 ya, bulan Maret, bulan April, saya kan gembala memimpin sebuah gereja. Hari itu saya berpikir, saya pemimpin gereja gak bisa bikin apa-apa, gak ada yang bisa saya buat. Mau nolongin jemaat bagaimana? Datang ke rumah jemaat pun gak bisa kan, karena semua takut dengan kondisi corona yang ada. Dengar jemaat sakit, kena corona, mau datang bagaimana? Hanya bisa telepon, dan saya gak bisa bikin apa-apa. Hari itu saya kerjakan kalau malam dengan istri, atau kadang saya doa pribadi, cuman bersyukur, cuman menyanyi. Sebelum ada namanya channel YouTube GSPDI, saya itu di rumah loh. Saya itu lewat WhatsApp, lewat Facebook saya nyanyi, saya khotbah renungan singkat. Itu pagi ya, jam 12 malam kadang saya udah mulai persiapkan itu. Karena saya gak ngerti ngedit, gak ngerti apa, bodoh soal itu. Tapi saya belajar bagaimana saya berikan ucapan syukur sama Tuhan. Pemimpin gereja yang waktu itu gak bisa bikin apa-apa. Tapi akhirnya ya justru masa pandemi, saya jujur mengakui sama saudara, banyak musim kehidupan yang baru, hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mujizat, berkat, pelayanan, bahkan channel YouTube ini lahir dari masa pandemi. Dari mulai satuan orang ya, 5 orang, 50 orang, 200 sampai sekarang saya nggak tahu live ini berapa orang, mungkin 2.500 lebih dan seterusnya, belum dihitung yang di Facebook. Ini semua lahir dari ucapan syukur, saudara ya. Kemenangan-kemenangan besar yang lahir dari ucapan syukur. Bahkan berkat mujizat lahir dari ucapan syukur. Makanya begini saudara ya, kunci kemenangan kita itu mengucap syukur. Orang mengucap syukur seperti menyembah Tuhan. Yang terakhir saya mau bawa saudara pada bersyukur atau yadah. Itu namanya mengakui Tuhan. Makanya kita gak ngomel. Orang bersyukur kepada Tuhan, aku percaya dalam kesulitan ini, aku tetap yakin Kau sebagai penolongku. Aku tetap berterima kasih meskipun belum ditolong oleh Tuhan. Ternyata orang yang bersyukur kepada Tuhan itu mengakui Tuhan. Dia penolong. Apakah saudara percaya Tuhan itu baik? Itu pengakuan. Ketika kita ngomel, Anda bersungut-sungut, berarti Anda gak mengakui Dia penolong. Ketika saudara mulai ngomel bersungut-sungut, berarti saudara gak sadar engkau sedang tidak mengakui Tuhan kita kuasanya tak terbatas. Ada pikir Dia terbatas. Kita gak mengakui Tuhan itu kuasanya besar. Kita pikir Tuhan itu lemah. Itu sama dengan Anda berkata Tuhanku lemah, Tuhanku pian sui, gak bisa tolong aku, Tuhanku udah bisa bikin apa-apa ketika aku sengsara. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, itu berarti dia mengakui Tuhannya besar, mengakui Tuhannya itu baik. Makanya saudara ya, saudara yang hari ini sedang mengeluh dengan hidupmu, frustasi, putus asa dengan keadaan saudara, dan Anda mulai ngomel berpikir, percuma doa pagi, percuma taat ibadah hari Minggu ke gereja. Saya nggak tahu omelan saudara seberapa jauh dan seperti apa. Setiap persungutan kita itu tanda ciri kita tidak mengakui kebesaran, kehebatan, kebaikan Tuhan. Karena ternyata bahasa Ibrani yada
Mengucap syukur itu artinya mengakui Tuhan. Akui Tuhan kehebatannya. Akui Dia sanggup menolong setiap kita. Biarlah pagi ini lewat renungan firman Allah tentang mengucap syukur di antara Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kali pesan-pesan firman dibebankan di hati saya, dan ini yang saya lepaskan sama saudara. Ini gak ada yang kebetulan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang mengalami beban hidup yang berat, engkau rasanya mau frustasi, kamu putus asa, jangan kehilangan ucapan syukurmu. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Disitulah saudara akan mengalami kemenangan yang besar daripada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, dan saya akan berdoa buat setiap saudara.